Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadiman. Jemaah maghrib rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebagai manusia, sudah barang tentu kita semuanya mempunyai segala macam problema kehidupan. Setiap diri kita pasti akan senantiasa diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan ujian tersebut sebagai pemisah bagi manusia, siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya bohong, ya. Sehingga ketika kita menghadapi ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita berusaha untuk menghadapi segala ujian ini dengan hati yang ridho, minimal hati yang ridho. Karena memang tingkatan manusia di dalam menghadapi musibah ini ada bertingkat-tingkat. Yang paling celaka adalah orang yang ketika diberi ujian, dia tidak terima dengan ujian tersebut sehingga dia menjauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang diberi ujian tidak terima dengan Allah sehingga dia ingkar kepada Allah. Ini derajat yang paling rendah. Sehingga dia kafir kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah. Lalu tingkatan yang kedua di antara kita, ketika ada ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala, kita senantiasa mengeluh. Ini kebanyakan penyakit kita kaum muslimin. Ya, ketika ditimpa ujian mengeluh. Padahal ujian tersebut tidaklah sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara kita barangkali antara sehat dan sakitnya, suwe sehaten apa suwe sakite? Suwe sehaten nggih? Iya, angger duwe mumet wis ngersulane esuk sore nggih. Saya ngerti kabeh. Ini tingkatan orang umum, ya. Ada hal kita diperintah oleh Allah. Di antara tanda-tanda orang yang beriman, orang yang bersabar adalah ketika diterima musibah, dia berkata apa? Ridho. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tingkatan yang harus kita terima. Kita ridho. Ya, kita boleh bersedih, kita boleh sebagai manusia. Akan tetapi kita harus ridho bahwa semua itu adalah ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu tingkatan yang berikutnya. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah apa? Para nabi. Para nabi itu ketika diberi nikmat, ya alhamdulillah. Semoga Allah menjadikan kenikmatan ini sebagai kebaikan. Ya, ini doanya Nabi. Arabnya saya lupa. Kurang lebih artinya seperti itu. Ketika Nabi diberi kenikmatan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah dan memohon kepada Allah agar nikmat yang diberikan kepada kita akan menjadi kebaikan. Gitu. Karena berapa banyak orang yang diberi nikmat
justru tidak membawa kebaikan. Ini. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita seperti itu. Ketika diberi nikmat, dia mengucapkan alhamdulillah, ya, dan memohon kepada Allah agar diberi manfaat yang baik dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Begitu juga Nabi ketika mendapatkan musibah, beliau mengucapkan alhamdulillah. Begitu Rasulullah. Rasulullah ketika diberi musibah oleh Allah, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Seorang Nabi ini orang yang keimanannya paling tinggi di antara manusia. Sehingga diberi musibah seperti apapun juga, beliau senantiasa mengucapkan tahmid kepada Allah. Ya kalau kita bagaimana? Ada orang tua meninggal, kita mengucapkan alhamdulillah, ya dibendongin dan ya. Tapi ini bukan berarti seperti itu, ya. Karena Nabi tahu bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik. Makanya baik diberi nikmat maupun musibah, beliau mengajarkan kepada umatnya untuk mengucapkan alhamdulillah, ya. Jangan alhamdulillah ya nggak duwe rezeki tok, ya nggak orang duwe rezeki. Mengucapkannya kadang-kadang menyacot, ya, menyacot Allah tabarak wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan mempelajari terkait pondasi kenapa kita harus mengetahui sejarah para nabi atau kisah-kisah para nabi. Kemarin pada pertemuan yang lalu adalah agar kita mengenal Allah tabarak wa taala. Tidak mungkin kita mengenal Allah tabarak wa taala kalau Allah tidak mengutus para nabi dan rasulnya. Lalu sebagai pelajaran bagi manusia agar selamat dari kekafiran. Hal yang paling menakutkan, ya, bagi manusia adalah kekafiran. Allah tabarak wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Apa itu artinya? Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzurun. Bagi mereka laknat Allah, laknat para malaikat, laknat manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya dan tidak akan diberi keringanan dan tidak akan diberi tangguh, diberi waktu. Kalau sudah sampai di akhirat, ya, tidak akan diperingan. Makanya celaka bagi manusia yang mati dalam keadaan kafir. Maka dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan juga jangan lupa kita jaga lingkungan kita. Ya. Karena bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita kalau lingkungan tidak dijaga? Ketika kita mempunyai lingkungan yang baik, maka anak-anak kita akan mempunyai pergaulan yang baik. Ya, kalau kita hanya fokus kepada diri sendiri, cing penting yang ibadah, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan anak-anak lain, ini, maka apa yang terjadi? Ya, kita mengajari anak kita, akan tapi ketika anak kita keluar di dalam lingkungannya, dia akan mendapati pergaulan yang rusak. Padahal sebagian besar karakter manusia itu dibentuk oleh dengan siapa dia bergaul.
Lingkungan adalah faktor yang sangat mempengaruhi ini. Makanya kita senantiasa mengambil pelajaran daripada orang-orang salih yang sudah diutus oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul. Senantiasa mengambil pelajaran daripada kisah-kisah tersebut. Kemarin sudah kami sampaikan beberapa ayat Al-Quran. Contoh surat Yusuf 1:11, dan sungguh tidak dalam kisah mereka, maksudnya kisah Nabi Yusuf, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau mempelajarinya, orang-orang yang beriman. Kisah Nabi Yusuf tersebut bukanlah kisah yang dibuat-buat, akan tetapi sebagai pembenaran daripada kitab yang telah lalu dan menjadi tafsir, penjelasan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmah bagi kaum yang beriman. Ini kisah-kisah yang terjadi dari zaman dahulu kala, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, itu bukan dongeng yang dibuat-buat. Semuanya adalah sebagai pelajaran bagi kita semuanya, sebagai tafsir segala sesuatu. Makanya ketika orang Islam memahami Nabi Adam misalnya, bahwasanya manusia berasal dari Adam, maka ketika ada orang menyatakan manusia turunannya ketek, dia tidak akan percaya. Itu tidak akan percaya, karena Allah Taala sudah berfirman dari bahwasanya Allah menciptakan Adam. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Itu contoh. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang sudah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan dari Adam istrinya. Inilah asal mula manusia. Ya. Nah, di sini Allah menjelaskan seperti itu. Kalau kita tidak mempelajari, memahaminya, maka kita akan menjadi orang-orang yang kafir. Artinya apa? Kita akan membenarkan ketika ada orang manusia itu nenek moyangnya adalah ketek. Iya, berarti panjenengan turunan panjenengan nggih? Saya tangga. Itu. Padahal Al-Quran tidak seperti itu. Sangat banyak ya. Contoh satu lagi. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Ini surat Ali Imran. Lagi bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu dilahirkan dari seorang perawan, ya. Artinya tidak mempunyai suami. Allah meniupkan ruh Nabi Isa ke dalam rahimnya Maryam. Maryam itu anaknya Imran, ya, anaknya Imran, dalam surat Ali Imran. Ini Maryam itu orang, semuanya dipilih oleh Allah Tabaraka wa Taala, ya. Diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Taala bagaimana pada saat istrinya Imran mengandung, ya, dia sudah bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika dia mengandung, ibunya Maryam ini, dia sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berdoa agar anak yang aku kandung menjadi orang yang berbakti kepada Allah Tabaraka wa Taala. Intinya seperti itu. Ya, terjemahan bebasnya. Lalu Allah mengijabai doa istrinya Maryam, istrinya Imran, ibunya Maryam. Beliau dipelihara oleh seorang nabi. Ya, Maryam itu dipelihara oleh Nabi Zakaria namanya. Nabi Zakaria.
Nabi Zakaria nanti akan menurunkan seorang anak yang bernama Yahya. Ini semuanya sejarah. Dan Maryam ini dari kecilnya sudah dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi orang yang terpelihara. Diberi pengajaran langsung oleh seorang nabi yang bernama Zakaria. Ketika sudah memasuki usia-usia besar, itu setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, mihrab itu tempat tertutup ya untuk Maryam ini, karena Maryam memang dipilih oleh Allah Taala untuk menjadi perempuan suci, sehingga tidak keluar, tidak menampakkan diri kepada laki-laki yang bukan muhrim. Ketika Zakaria masuk, ngerti-ngerti di dekat Maryam sudah ada banyak buah-buahan tinggal makan. Ya, padahal orang nanasing bisa melebu. Nih, kisah-kisah seperti ini bukan dongeng, sekali lagi. Ini semuanya menandakan kekuasaan Allah Taala. Lalu ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam untuk memberitahukan bahwasanya Maryam ini akan mengandung Nabi Isa alaihissalam sampai melahirkan, ini semuanya ya, inna hadza lahuwal qasasul haq, ini semuanya adalah kisah yang benar karena dari Allah Taala. Ya, wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kenapa Allah memberikan firman seperti ini? Karena ada di antara manusia yang menganggap Isa kuwe anake Gusti Allah. Iya. Maryam berarti apa? Ibunya Gusti Allah. Terus bapaknya siapa? Ya. Nikahnya kapan? Penghulunya siapa? Kan jadi lebar, panjang lebar. Ini ya, semuanya kalau cerita itu adalah berasal dari manusia, pasti akan banyak terjadi pertentangan. Ya, kalau Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan karena dia lahir secara ajaib, karena tidak ada unsur suami, tidak ada unsur laki-laki. Maryam, ya, hanya karena Allah meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam, maka akan lebih ajaib lagi adalah Nabi Adam. Orang langka bapaknya langka gini mbatan? Iya. Begitu juga Hawa itu bapaknya siapa? Gak ada bapaknya, gak ada ibunya. Kalau Adam diciptakan dari tanah liat, sedangkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk, ya, tulang rusuk Nabi Adam. Ini sesuatu yang harus kita imani, bukan sebagai penghantar tidur. Harus kita imani bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan kisah-kisah tersebut sangat banyak dalam Al-Quran agar supaya kita mencontoh mereka, menjadikan kehidupan mereka sebagai pelajaran. Terlanjutkan. Yang berikutnya, poin berikutnya adalah mengokohkan Nabi dan umat Islam. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Hud ayat 49, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibatu lil muttaqin. Ya. Ini mengokohkan Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Hud diceritakan tentang kisah perjuangan nabi-nabi terdahulu, dari mulai Nabi Nuh, bagaimana dia berdakwah selama 1000 tahun.
Ya, akan tetapi kaumnya tidak mau mendengarkan. Bahkan dia berdakwah 1000 tahun, ewon dene anake ora gelem melu Nabi Nuh. Itu. Sehingga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala apa yang terjadi? Kaumnya Nabi Nuh semuanya ditenggelamkan oleh Allah di dalam banjir yang besar yang melanda seluruh populasi manusia hilang pada waktu itu kecuali anak keturunan Nabi Nuh. Ya. Anak keturunan Nabi Nuh nanti menurut riwayat sejarah ada terbagi 3. Nanti ada yang ke Eropa, ada yang ke daerah Amerika, ada yang juga ke daerah kita. Itu yang menandakan. Kok kenapa kalau bapak karo ibune siji, Adam dan Hawa? Kenapa anak wong sing ireng, anak sing wong sing putih, anak wong sing abang? Kira-kira. Ya, ini nanti kita akan pelajari. Ya. Ini. Jamaah rahimakumullah. Sekali lagi bahwasanya kisah-kisah umat-umat terdahulu adalah untuk mengokohkan Nabi di dalam perjuangannya memperjuangkan agama Islam. Bagaimana Nabi SAW beserta para sahabatnya di masa awal-awal Islam. Beliau mendapatkan perlakuan yang sangat buruk bahkan dari saudara-saudaranya sendiri. Ini cara orang Cikadune mengatakan, Allah mengatakan kepada Muhammad, Muhammad, ora kurkotok. Kalau ada nabi yang diutus pasti akan dimusuhi oleh kaumnya sebagaimana umat-umat terdahulu. Begitu juga akan berlaku sampai hari kiamat. Siapa orang yang berdakwah kepada kebaikan pasti akan dimusuhi oleh orang lain sampai hari kiamat. Gini apa nggih? Iya. Kalau dakwahnya rame-rame joget-joget tak kayak batire lah ngamusuhe. Gini apa dan? Tapi kalau dakwahnya adalah dakwah lil haq, pasti akan banyak orang yang tidak suka. Itu. Dari zaman Nabi Nuh, ya, terus Nabi Musa, Nabi semuanya, Nabi Hud, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain, mereka semuanya diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ujian yang sangat berat. Dan mereka tidak lemah keimanannya. Nabi Yusuf misalnya, dari mulai kecil, ya, dari mulai kecil sudah apa? Dibuang di dalam sumur dari kecil, sudah dicemburui oleh saudara-saudaranya. Begitu berat ujiannya. Ketika ditemukan oleh orang lalu dijual di pasar bebas sebagai budak, sampai Allah memilihnya menjadi seorang nabi. Ketika sudah mendapat kedudukan, belum habis ujiannya, ya, dia digoda oleh Zulaikha. Dan seterusnya sampai akhirnya dia mendapatkan kemenangan di akhirnya karena kesabarannya. Ini maksudnya, ya. Tilka min amba'il ghaibi nuhi ilaik. Ini itulah, ya, daripada berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada. Engkau tidak mengetahuinya, baik kamu maupun kaummu tidak mengetahui sebelum turunnya Al-Quran. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, bagaimana Nabi Isa. Itu adalah semuanya adalah amba'il ghaib, berita-berita yang gaib, karena itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu, bahkan sampai ribuan tahun yang lalu. Kisah Nabi Ibrahim misalnya, itu kalau sekarang kita hitung sekitar 4000 tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau Allah tidak memberitahukan kepada kita? Itu maksudnya, ya.
Kisah Nabi Adam misalnya. Nabi Adam kira-kira hidup berapa tahun yang lalu nggih? Sekarang tahun 2000, menurut penelitian itu sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Berarti sekitar 8.000 tahunan yang lalu. Ya, sekarang Nabi Adam takkan jenengan berarti wis pirang turunan. Di dalam 100 tahun kalau kita menghitung itu 100 tahun itu ada 4 generasi. Ya, bapak, anak, terus putu, terus ya itu sekitar 100 tahun, ngitungnya seperti itu. Itu ada 4 generasi. Kalau 8.000 tahun ya berarti itu diping nabai akeh lah. Ini semuanya adalah berita-berita gaib. Kita tidak boleh mempercayai sesuatu yang gaib kecuali yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh. Karena yang mengetahui hal-hal yang gaib hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau hanya dari manusia itu bisa benar bisa salah. Ya. Misalnya manusia ada menemukan tengkorak ya manusia. Oh di gambar-gambar, oh kayak wong. Oh jebulane wong gimana kayak kiye bentuknya. Itu hanya perkiraan. Itu kata ilmu yang kita pernah belajar dahulu, ya mungkin panjenengan juga masih ingat, zaman dahulu itu ada namanya zaman batu. Ya orang belum bisa menggunakan pisau dan sebagainya sehingga semuanya pakai batu. Atau lagi berkembang lagi zaman bla 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 lah dan seterusnya. Ya, dulu belum ada pakaian misalnya. Padahal Allah sudah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia yang paling tampan di dunia adalah Nabi siapa? Adam. Ya, Nabi Yusuf diberi setengah ketampanannya Nabi Adam. Karena Allah menciptakan langsung Nabi Adam, ini maksudnya. Allah sudah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Siapa wanita yang tercantik? Ya Hawa. Gitu. Jadi kalau ada penggambaran manusia zaman dulu, ada manusia purba, pernah melihat gambarnya? Elek-elek pisan bok. Itu pelecehan bagi saya. Allah yang maha sempurna kok ciptaannya jelek. Gini bang? Iya. Ini pentingnya kita mempelajari kisah-kisah para nabi. Agar akidah kita kuat. Ya. Kalau orang kafir, orang yang tidak punya Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, maka dia nebak-nebak. Semuanya nebak-nebak. Tidak punya kebenaran yang hak. Karena kebenaran yang hak itu adalah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi ini semuanya kisah-kisah ini agar supaya mengokohkan Nabi dan umat Islam, kaum muslimin semuanya. Bahwasanya kita akan senantiasa diuji. Pada akhirnya Allah berfirman, fasbir. Apa itu maknanya? Sabarlah. Inna ngakibatu lil muttaqin. Sesungguhnya akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ujian pasti akan datang. Ujian keberat apapun pasti akan datang. Apa perintah Allah? Fasbir. Sabar. Pasti orang yang bertakwa akan mendapatkan akibat yang baik. Ini. Fid dunya wal akhirah. Seluruh nabi-nabi semuanya seperti itu. Mereka didustakan, disakiti. Akan tapi pada akhirnya mereka akan mendapatkan kemenangan fid dunya wal akhirah. Walaupun pada prakteknya di antara nabi-nabi ini nanti ada yang dibunuh oleh kaumnya. Akan tapi dia akan mendapatkan akhir yang baik besok di yaumul qiyamah.
Karena seluruh nabi-nabi dan rasul kebanyakan dari mereka adalah dimenangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ada beberapa nabi-nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Ini naudzubillah. Dan ini semuanya panjenengan jangan heran ya kalau hari ini perang orang rampung-rampung. Itu diantara cikal bakalnya adalah orang-orang yang membunuh para nabi. Nabi dibunuh. Ya, ada orang yang berdakwah kepada kebaikan, mereka diincar. Ya, kita masih ingat sejarah kelam bangsa Indonesia zaman dahulu kala. Ya, itu juga seperti itu. Orang-orang kafir mereka mengincar orang-orang yang salih. Ya, agar supaya apa? Agar Islam tidak tersebar, agar kebenaran tidak tersebar, agar ajaran-ajaran kesesatan akan menyebar. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memberi jaminan innal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya segala macam akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Asal sabar. Kita istiqomah di dalam menjalankan agama kita dan Allah pasti akan memberi segala macam ujian yang jadi dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada orang yang melakukan Islam dengan benar kok tidak diuji. Ya. Allah sudah menyatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ya. Sungguh aku akan uji kalian dengan rasa takut, wal ju', laparan, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, dan anfus, dan kematian-kematian, wa basyiris sabirin. Itu. Ini semuanya sudah jelas. Ya, kalau kita beriman kepada Allah pasti akan senantiasa diuji. Dan kita harus yakin ketika ada ujian terkait keimanan kita, kita harus tetap sabar. Karena bagaimanapun akibat yang baik nanti bagi orang yang asal sabar, semuanya akan dapat kita atasi. Akan tetapi ketika kita tidak sabar, ini yang jadi masalah, ya, maka kita akan terjerumus kepada kemaksiatan dan dosa. Contoh lagi misalnya kisah Ashabul Kahfi, ya. Ashabul Kahfi, di mana suratnya? Suratnya ya Al-Kahfi, ya. Ya, itu ada yang tahu kisahnya seperti apa? Ya, Ashabul Kahfi itu adalah kisah para pemuda-pemuda, ya, yang mereka berusaha untuk istiqomah di dalam agamanya, sehingga apa? Diperangi oleh masyarakat. Ya, sehingga pemuda ini mereka melarikan diri, bukan melarikan diri, mengasingkan diri, ya, karena tidak mungkin dia melawan tentara yang besar, kerajaan yang besar, dia hanya beberapa orang pemuda, sehingga mereka daripada harus dipaksa untuk kafir kepada Allah, maka dia lebih memilih keluar dari lingkaran kerajaan. Ya, tadinya mereka ini orang-orang pejabat-pejabat Ashabul Kahfi ini, ya, karena dipaksa untuk kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga pemuda-pemuda ini mereka lebih memilih untuk bersembunyi di dalam gua. Dan qadarullah, Allah kepengen menjadikan Ashabul Kahfi ini ayat bagi kita semuanya, sehingga pemuda-pemuda ini ditidurkan oleh Allah selama berapa tahun? 300 sekian tahun. Itu ada di Suratul Kahfi. Ini kisah-kisah ini sebagai penggugah, menjadi penguat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwahnya, bahwa pasti beliau akan mendapatkan tantangan yang sangat banyak.
Begitu juga kepada kaum muslimin secara umum. Siapapun yang mendakwahkan kebenaran pasti akan mendapatkan tantangan yang sangat banyak, baik dari keluarganya, baik dari lingkungannya, baik dari orang lain, baik dari musuh-musuhnya, pasti akan mendapatkan tantangan. Dan kita harus bersabar untuk menghadapi itu semuanya. Ya, jangan kendor di dalam menjalankan syariat agama Allah. Lalu lanjut, ya. Yang berikutnya, kenapa Allah mengutus seorang Rasul dan Nabi? Ya, untuk menunjuk ke manusia adalah agar mudah untuk diikuti. Di dalam Al-Quran banyak sekali orang-orang kafir kita menyanggah para nabi dan rasul. Orang percaya kok utusan Gusti Allah lah, gampang cara wong Jawane. Masa ya rasul pilihan kok madang ya, maring kamar mandi ya, dan sebagainya. Itu. Mereka rata-rata sampai hari ini orang itu tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Mana mungkin katanya ada Allah menurunkan Rasul, mengutus Rasul. Mana mungkin. Kok Rasul kok bojone akeh. Ya, itu orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya itu seperti itu. Ya, ada yang juga mengatakan Rasul juga manusia bisa salah. Ini contoh-contoh hal-hal yang harus kita pahami. Kenapa Allah Ta'ala mengutus Rasul dalam bentuk manusia? Allah memberikan keterangan dalam surat Isra ayat 94 dan 95. Wa ma mana'an nasa ayyuminu idh ja'ahumul huda illa, ya. Apa yang menghalangi manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka petunjuk, kecuali mereka berkata, orang-orang yang tidak beriman, abangasallahu basaran rasulah, apakah Allah mengutus seorang rasul dari kalangan bashar, ya, dari kalangan manusia laki-laki, ya. Kenapa yang kalau dia seorang rasul maka permintaannya banyak. Nanti kenapa para orang-orang kafir ini mereka meminta mukjizat kepada Nabi dan Rasul? Mereka karena tidak beriman kepada Allah Ta'ala, mereka menyepelekan para anbiya, para Rasul. Ya, mereka tidak percaya bahwa Allah mengutus manusia sebagai Rasul. Kenapa Allah tidak menurunkan malaikat katanya, misalnya mereka? Atau kenapa Allah tidak berbicara langsung kepada manusia? Kenapa Allah harus mengutus seorang rasul yang notabene seperti kita, makan, minum, ya, pergi ke pasar, pergi ke mana saja seperti manusia biasa. Ini. Lalu Allah melanjutkan, "Kullau kana fil ardi malaikatun yamsuna mutmainna lanazalna alaihi minas samai malakan rasulan." Katakanlah kalau seandainya di bumi ini, kata Allah Ta'ala, ada malaikat yang mereka bisa berjalan di bumi dengan mutmainna, dengan tenang, maksudnya bisa seperti kita berjalan-jalan, maka Allah akan menurunkan malaikat, ya. Itu. Allah akan menurunkan malaikat. Bismillah, tanggung. Ya. Seperti sudah saya sering jelaskan, malaikat itu besar sekali. Kalau yang diutus Rasul, seorang Rasul adalah malaikat, itu nanti bagaimana kita bisa mencontoh seorang atau makhluk yang di luar kemampuan kita. Misalnya malaikat bisa terbang, manusia tidak bisa terbang. Misalnya seperti itu. Dan kalau malaikat itu diturunkan ke dunia, satu saja malaikat turunkan ke dunia, buminya kebek. Gitu.
Ya, apa maning diturunkan banyak. Itu kenapa Allah menurunkan menjadikan para rasul ini adalah dari bangsa manusia. Agar apa? Agar mudah ditiru oleh kita. Ya Allah menciptakan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Ada yang diciptakan dalam bentuk malaikat, ada yang diciptakan dalam bentuk jin, ada yang diciptakan dalam bentuk binatang, manusia dan sebagainya. Makanya kalau untuk menjadi diikuti oleh manusia, maka Allah memilih di antara makhluknya manusia untuk menjadi seorang rasul. Ini maksudnya. Ya. Lau kana fil ardi malaikatun yamsuna mutmainna lanazalna alaihi minas sama'i malakan rasulan. Sungguh kami akan turunkan dari langit itu para malaikat. Itu. Kalau malaikat bisa nyaman tinggal di bumi. Malaikat tidak bisa tinggal di bumi. Ya, bumi itu tempatnya jin dan manusia. Malaikat tempatnya di alamnya sendiri. Itu. Tidak mungkin bisa ditempati bumi ini oleh para malaikat. Hanya malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah dan itu juga berbentuk manusia. Itu baru bisa dia masuk ke dalam kehidupan manusia. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Dan sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Ini. Bagaimana kita bisa mencontoh kalau rasulnya adalah malaikat Jibril misalnya? Ya susah. Malaikat Jibril, bagaimana kita tahu bisa berbicara padahal malaikat itu tidaklah turun ke dunia melainkan karena perintah Allah untuk sesuatu urusan yang besar. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Tabarok. Tidak bisa sembarangan dia turun ke dunia. Makanya Allah menurunkan Rasul dalam bentuk manusia agar mudah diikuti. Rasulullah makan, bagaimana Rasul makan kita ikuti. Bagaimana Rasul sholat kita ikuti. Bagaimana Rasulullah berpakaian kita ikuti. Bagaimana Rasulullah membimbing para sahabatnya kita ikuti. Ya, makanya Allah menyampaikan sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah, contoh yang paling baik bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang mengharapkan akan berjumpa dengan Allah dan akan menemui hari akhir dan banyak mengingat Allah. Kalau bagi orang-orang yang tidak kepingin bertemu Allah ya tidak akan menjadikan Rasul sebagai contoh. Tidak mau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita sudah tahu ayatnya seperti ini. Akan tapi kadang ya kita tidak tergerak untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makanya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi hati yang masih sedikit banyak lebih condong kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak manusia yang hatinya sudah tidak condong, ya, ketika diajak kepada kebaikan tidak mau, tapi ketika diajak kepada keburukan mereka sangat antusias. Ya, ketika ada orang lain yang mengajak kepada kebaikan terkadang mereka menolaknya, ya, dengan alasan yang bermacam-macam. Ini, ya, karena mereka pada hakikatnya tidak menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Ya, insyaallah kita lanjutkan. Sebelum kita mengkaji kisah-kisah Rasul, nanti masih ada beberapa poin terkait kenapa Allah
menjadikan kisah-kisah Rasul itu bagian besar dalam Al-Quran, sangat banyak. Gitu, karena memang kehidupan ini akan senantiasa seperti itu sampai hari kiamat. Sejarah pasti akan berulang, ya, hal-hal yang tidak usah jauh-jauh, ya, yang kita alami dalam lingkup kecil saja pasti akan berulang. Kalau kita sabar, kita akan mendapatkan kemenangan di akhir. Begitu nggih? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.